Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya, Bu Fira. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang operator pembanding. Oke, sebelum kita belajar, silahkan anak-anak berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, yang pertama aktifkan dulu XAMPP-nya, kemudian masuk ke dalam command prompt. Kemudian setelah kita masuk, jangan lupa masuk ke MySQL-nya juga, pakai cd exampp dan selanjutnya. Kemudian masuk pada database toko atau database yang kalian buat sebelumnya. Nah, kita cek di dalam database toko ini. Kemarin kita sudah berhasil membuat 3 tabel. Kita cek dulu apakah sudah terdapat tabelnya. Pakai show tables. Nah, di dalam database toko itu terdapat 3 tabel. Ada tabel barang, tabel customer, dan tabel penjualan. Nah, untuk hari ini kita akan banyak bermain-main dengan tabel barang. Nah, untuk itu kita coba tampilkan dulu data yang ada di tabel barang. Caranya, masukkan select bintang from barang. Jangan lupa titik koma, enter. Nah, di dalam tabel barang itu ada 6 data. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kita akan belajar operator pembanding tentang penggunaan klausa where. Nah, yang pertama, membatasi baris menggunakan klausa where. Nah, jadi apabila kita ingin menampilkan data, tapi kita punya kondisi tertentu, misalkan langsung ke contohnya aja ya, biar kalian nggak bingung. Misalkan kita ingin menampilkan semua barang yang mempunyai stoknya 10. Nah, caranya kita masukkan select, bintang from barang. Ini kan untuk menampilkan semuanya. Nah, kita tambahi where stock sama dengan 10 titik koma enter. Nah, maka yang akan tampil hanya ID barang, nama barang, harga, dan stok yang mempunyai stoknya 10. Ternyata cuma hard disk yang mempunyai stok 10 gitu. Kemudian yang kedua ada kondisi pembandingan. Nah, kondisi pembandingan ini ada banyak, ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kemudian ada juga sama dengan. Nah, Bu Fira kasih contoh, misalkan kita ingin menampilkan semua data yang ada di kolom barang, tetapi dengan harga kurang dari 25.000. Kurang dari sama dengan 25.000. Nah, caranya gimana? Tinggal masukkan select bintang from barang. Where, pakai where ya. Tetap pakai where. Harga kurang dari sama dengan 25.000. Titik koma enter. Ternyata di dalam tabel barang itu yang mempunyai harga kurang dari sama dengan 25.000 ada 3 barang. Ada flash disk, hard disk, dan keyboard. Gitu. Kemudian Bu Fira lanjut ke nomor 3. Menggunakan kondisi between atau berdasarkan suatu jangkauan atau rank nilai. Nah, between di dalam bahasa Inggris itu kan artinya di antara. Jadi misalkan kalau tadi itu kan kondisinya cuma 1. Nah, kalau between ini kondisinya ada 2. Jadi di antara. Misalkan kita ingin menampilkan semua barang yang mempunyai stok di antara 5 dan 15. Nah, jadi nanti kan di antara 5 dan 15 berarti kan bisa 5, bisa 6, bisa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pokoknya di antara rank 5
dan 15. Kemudian caranya masukkan select spasi bintang barang word, tetap pakai word, stock tambahi between. Betweennya tadi berapa? 5 dan 15. Titik koma enter. Nah, jadi menampilkan dari stoknya 15, 10, dan 8. Itu ternyata ada 3 barang, monitor, hard disk, dan printer. Semoga kalian bisa paham. Kemudian Bu Fira lanjut ke nomor 4, menggunakan kondisi in. Kalau tadi between itu ring di antara 5 dan 15, atau mungkin nanti kalian bisa menggunakan rank berapapun sesuai dengan kondisi. Nah, kalau in ini berarti menampilkan yang disebutkan aja. Misalkan kalian ingin menampilkan semua barang yang mempunyai stok 8, 10, 15. Nah, gitu. Jadi kita masukkan select bintang from barang where stock in tambah in kurung buka 5, misalkan 5, 10, 15 tutup kurung titik koma enter. Nah, ternyata stok 5 itu nggak ada, cuma 10 sama 15. Nah, jadi yang ditampilkan stok 10 dan 15 itu. Jadi misalkan kalian ingin menampilkan stok tertentu, nah itu pakai in, kondisi in. Kemudian yang kelima, selanjutnya menggunakan kondisi like. Nah, kondisi like ini menampilkan biasanya karakter, itu bisa berupa angka, bisa berupa huruf. Nah, misalkan kita ingin menampilkan nama barang di mana barang tersebut mempunyai inisial M. Nah, nanti penggunaan persennya itu juga sangat berpengaruh. Misalkan Bu Fira contohkan yang pertama, select nama underscore barang. Jadi kita hanya menampilkan nama barangnya aja, from tabel barang, word nama underscore barang, like apa? Misalkan M persen titik koma enter. Nah, M persen ini maksudnya adalah semua yang berawal, semua yang mempunyai awalan huruf M, gitu. Beda lagi kalau misalkan kita menggunakan inisial persennya ada di depan dan di belakang, kemudian misalkan ini kita ganti M. Nah, ternyata tetap monitor. Nah, untuk membedakannya, misalnya kita ganti I. Nah, ternyata kalau I itu ada yang I-nya di nomor 3 dari belakang, kemudian ada nomor 4 dari depan, nomor 3 dari belakang lagi, kemudian nomor 3 dari depan. Nah, kalau kita menggunakan persen, I persen, itu berarti menampilkan semua nama barang yang mengandung karakter I, gitu. Kalau persennya tadi di belakang, itu berarti menampilkan huruf atau karakter di depan, misalkan huruf M, berarti yang berawalan huruf M. Tapi kalau persen depan, persen belakang, berarti semua yang mempunyai karakter I, entah itu di depan, di belakang, di tengah, ataupun di karakter nomor keberapa. Gitu. Kemudian beda lagi ketika kita menggunakan tanda garis bawah, misalkan menggunakan garis bawah, kemudian hurufnya kita ganti O, persennya di belakang, enter. Nah, ini maksudnya kita menampilkan semua nama barang yang mempunyai karakter O pada karakter kedua. Kita lihat monitor, O-nya di karakter kedua. Kemudian notebook. Nah, ini ada O kedua. Jadi tanda underscore ini menandakan satu karakter. Gitu.
untuk like, macam-macamnya seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, menggunakan kondisi logika, yaitu menggunakan operator AND yang pertama. Nah, operator AND ini kan artinya dan. Nah, jadi misalkan langsung ke contoh aja biar kalian bisa lebih paham. Select item from barang where stock kurang dari sama dengan 10 dan harga sama dengan 25.000. Nah, jadi ini tuh menggunakan dua kondisi, tapi kondisinya berbeda, kayak if gitu. Nah, jadi kita pengen menampilkan semua barang di mana stoknya kurang dari sama dengan 10 dan harganya 25.000. Jadi nanti yang mempunyai harga selain 25.000 tapi stoknya kurang dari 10 tetap tidak dimunculkan karena kondisi yang kedua tidak terpenuhi. Coba kita enter. Ternyata yang mempunyai stok kurang dari 10 dan harga 25.000 di tabel barang itu cuma ada satu aja, yaitu harddisk. Coba kita buktikan ya. Kita select bintang from, kita cek, kita lihat secara manual. Yang harganya 25.000 dulu. Di sini ada apa? Ternyata ada flash disk, hard disk, dan keyboard. Nah, kemudian yang stoknya 10. Flash disk berapa? 50. Hard disk berapa? 10. Nah, kita nemu satu hard disk. Kemudian keyboard 25.000. Stoknya berapa? 30. Nah, ternyata memang benar. Yang memenuhi syarat stok kurang dari sama dengan 10 dan harga sama dengan 25.000 hanya satu data. Gitu. Kemudian yang selanjutnya nomor 7, menggunakan operator OR. Nah, jadi kalau tadi itu AND, kalau sekarang OR. Nah, jadi kalau AND itu kan harus dua-duanya benar. Kalau OR berarti kalau salah satu benar itu bisa dimunculkan. Nah, misalkan select item from barang where stock kita gunakan berapa, misalkan lebih besar sama dengan 20 or harga, menggunakan harga ya, misalkan sama dengan berapa, sama dengan 25.000 titik koma enter. Nah, jadi yang mempunyai stok lebih besar dari 20 itu ada berapa? Ada 4, 50, 10, 30, 20. Oh iya, 10 itu kan tidak memenuhi lebih besar 20, tetapi memenuhi harga 25.000. Jadinya dimunculkan gitu. Jadi kondisi OR itu dimunculkan ketika salah satu sudah benar. Gitu. Kemudian yang terakhir kita pelajari hari ini adalah operator NOT. Yang pertama tadi AND, keduanya harus benar, kemudian OR, salah satu benar aja sudah dimunculkan. Kalau NOT itu seperti apa? Nah, kita coba ya. Select spasi nama underscore barang stop barang where stock not in. Nah, jadi not ini gandengannya atau pasangannya pakai in. Kalau in tadi kan yang ada di dalamnya. Jadi misalkan kita ingin menampilkan stok 5, 10, 15 itu bisa menggunakan in. Nah, kalau not in berarti kan tidak yang termasuk. Misalkan 5,25,30 tutup kurung titik koma enter. Nah, jadi kita ingin menampilkan nama barang dan stok dari tabel barang di mana stoknya tidak 5, 25 dan 30. Nah, ternyata di sini ada 5 data. Stok 50, 15, 10, 20 dan
8 gitu. Nah, untuk hari ini kita cukup belajar 8 operator saja. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pada video atau pertemuan selanjutnya. Nah, untuk hari ini cukup sekian, 8 itu saja. Sebelum kita akhiri, silahkan anak-anak berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih. Apabila anak-anak ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan ke Bu Fira atau bisa juga melalui kolom komentar. Terima kasih, Bu Fira akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.